Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembelajar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas masih tentang AKM, Asesmen Kompetensi Minimum atau disebut juga ANBK, Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Yang akan kita bahas kali ini yaitu AKM Literasi. Jangan lupa teman-teman semua di-share video ini sebanyak mungkin ke grup WhatsApp sekolahnya, grup WhatsApp kelasnya, ataupun ke siapa saja, agar yang lain ikut belajar di channel YouTube High Instinct. Oke, sekarang kita akan langsung membahas dari nomor 12 bagi teman-teman semua yang belum menonton video part sebelumnya. Silahkan ditonton part sebelumnya, linknya ada di deskripsi, karena kita sekarang sudah masuk ke part 13 ya, part 13. Oke, sekarang kita langsung baca soalnya di sini tentang kuda laut. Ini ada gambarnya kuda laut. Kuda laut merupakan hewan laut yang memiliki kepala seperti bentuk kepala kuda dan moncong yang panjang. Ukuran tubuh kuda laut juga bervariasi, bisa mencapai sekitar 35 cm. Meskipun merupakan hewan laut, kuda laut ini buruk dalam berenang. Ia memiliki kecepatan berenang sangat lambat. Ini disebabkan oleh keunikan bentuk tubuhnya yang tegak. Keunikan tubuhnya yang tegak juga membuat ia berenang secara vertikal, bukan horizontal, seperti ikan lainnya. Selain keunikan pada tubuhnya, kuda laut juga ternyata memiliki cara berkembang biak yang unik. Kuda laut betina meletakkan telur-telurnya ke dalam kantung yang terletak di perut kuda laut jantan. Kuda laut jantan juga membawa telur-telur itu kemanapun ia pergi. Setelah beberapa lama, tibalah waktunya melahirkan. Kuda laut jantan membuka kantung di perutnya. Kemudian, ratusan bayi kuda laut berhamburan ke laut. Sayangnya, dalam ratusan kelahiran bayi kuda laut, hanya beberapa saja dapat bertahan hidup hingga dewasa dan berkembang biak. Populasi kuda laut terus menurun akibat pemangsa, polusi, perusakan habitat, dan perdagangan secara ilegal. Nah, ini bacaannya ya. Kita sekarang baca soalnya. Pilihlah pernyataan yang sesuai dengan teks. Oke. Sekarang kita akan memilih mana pernyataan-pernyataan berikut ini yang sesuai dengan teks. Kita cek pernyataan pertama. Kuda laut berkembang biak dengan cara bertelur. Benar atau salah? Oke, benar ya. Kita checklist ini. Ya, berarti ini sesuai dengan keadaan dalam teks tersebut ya. Kuda laut itu berkembang biak dengan cara bertelur. Oke, kita cek pernyataan yang kedua. Kuda laut memiliki kemampuan berenang yang buruk. Kita checklist. Iya, karena betul. Ya, tadi dijelaskan di paragraf sebelumnya bahwa kuda laut itu memiliki kemampuan berenang yang buruk karena dia berenang itu secara tegak berdiri. Ya, tidak horizontal seperti bagaimana ikan lainnya. Oke, berarti kita ini checklist ya, checklist. Pernyataan yang ketiga kita cek. Kuda laut memiliki bentuk kepala seperti kuda dan moncong yang pipih. Nah, moncongnya pipih, benar atau salah? Salah. Ya, karena tadi moncongnya panjang. Ya. Nah, berarti pernyataan yang ketiga salah. Kita cek pernyataan yang keempat. Semua kuda laut memiliki ukuran tubuh yang sama, yaitu sepanjang 35 cm. Nah, tidak sama. Ya, kuda laut ukurannya bervariasi. Ya, dan yang paling panjang itu adalah 35 cm. Jadi ukurannya tidak sama semua, tapi bervariasi. Berarti untuk pernyataan yang keempat, ini kita tidak checklist ya. Ya, karena salah pernyataannya. Kita cek pernyataan yang kelima, kuda laut jantan membawa telur-telur mereka kemana saja mereka pergi. Betul. Ya. Nah, di sini tadi dijelaskan, kuda laut jantan membawa telur-telur itu kemanapun ia pergi. Berarti pernyataan yang kelima ini adalah benar. Kita checklist. Ya, paham ya? Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 13. Bekantan monyet berhidung merah.
Nah, ini ada foto bekantannya, ya monyet yang hidungnya seperti Pinocchio ya, ini namanya bekantan. Salah satu hewan asli yang berasal dari Kalimantan adalah bekantan. Bekantan merupakan jenis monyet dengan hidung besar, yang besar dan memiliki rambut berwarna coklat kemerahan. Ciri utama yang membedakan bekantan dari monyet lainnya adalah hidung panjang dan besar. Ciri utama ini hanya ditemukan pada bekantan spesies jantan. Hidung bekantan jantan begitu besar, yang terlihat menggantung di atas mulut. Jika ingin makan, si jantan ini harus mendorong hidungnya keluar dari mulut agar dapat meletakkan makanan ke dalam mulut mereka. Bekantan jantan berukuran lebih besar daripada bekantan betina. Ukuran bekantan jantan dapat mencapai 75 cm dengan berat mencapai 24 kg. Sedangkan bekantan betina berukuran 60 cm dengan berat 12 kg. Makanan bekantan adalah buah-buahan dan biji-bijian. Selain itu, bekantan memakan aneka daun-daunan. Namun, makanan daun-daunan ini menghasilkan banyak gas pada waktu dicerna. Ini mengakibatkan efek samping yang membuat perut bekantan jadi membuncit. Saat ini, populasi bekantan menurun drastis. Hal tersebut disebabkan perburuan liar yang dilakukan oleh manusia. Selain itu, hutan tempat bekantan tinggal juga rusak karena penebangan hutan. Pohon-pohon yang menjadi tempat tinggal bekantan berkurang sehingga bekantan tergusur. Para bekantan tersebut kerap mendatangi perkampungan manusia untuk mencari makan. Nah, ini bacaannya tentang bekantan. Oke, sekarang kita lihat soalnya. Ciri utama yang membuat monyet dan bekantan berbeda berdasarkan bacaan tersebut adalah nah, ini pertanyaannya, ciri yang membedakan antara monyet dengan bekantan. Oke, kita cek yang A. Ukuran tubuh yang dimiliki oleh bekantan betina. Maksudnya? Nah, ini kita tidak checklist ya. Kita lihat yang B. Hidung panjang dan besar pada spesies jantan. Oke, benar. Ya, yang membedakan itu ya hidung yang panjang dan besar pada bekantan jantan. Tadi dijelaskan. Ya. Kita lihat yang C, makanan yang biasa dimakan sehari-hari. Ya, tidak. Ya, dan yang D, tempat tinggal bekantan yang ada di pedalaman. Ini juga salah. Jadi yang kita checklist yaitu hanya yang B, yang membedakan monyet dengan bekantan itu terletak pada hidungnya. Ya, hidungnya yang panjang dan besar, yaitu pada bekantan jantan. Jadi jawabannya yang B ya, kita checklist. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya nomor 14. Soalnya bacanya masih sama, perlu kita baca lagi atau tidak usah? Boleh kita baca lagi. Ya, ini masih tentang bekantan monyet berhidung merah. Salah satu hewan asli yang berasal dari Kalimantan adalah bekantan. Bekantan merupakan jenis monyet dengan hidung besar yang besar dan memiliki rambut berwarna coklat kemerahan. Ciri utama yang membedakan bekantan dari monyet lainnya adalah hidung panjang dan besar. Ciri utama ini hanya ditemukan pada bekantan spesies jantan. Hidung bekantan jantan begitu besar, yang terlihat menggantung di atas mulut. Jika ingin makan, si jantan ini harus mendorong hidungnya keluar dari mulut agar dapat meletakkan makanan ke dalam mulut mereka. Bekantan jantan berukuran lebih besar daripada bekantan betina. Ukuran bekantan jantan dapat mencapai 75 cm dengan berat mencapai 24 kg. Sedangkan bekantan betina berukuran 60 cm dengan berat 12 kg. Makanan bekantan adalah buah-buahan dan biji-bijian. Selain itu, bekantan memakan aneka daun-daunan. Namun, makanan daun-daunan ini menghasilkan banyak gas pada waktu dicerna. Ini mengakibatkan efek samping yang membuat perut bekantan jadi membuncit. Oke, sekarang kita lanjut ya. Saat ini populasi bekantan menurun drastis.
Hal tersebut disebabkan perburuan liar yang dilakukan oleh manusia. Selain itu, hutan tempat bekantan tinggal juga rusak karena penebangan hutan. Pohon-pohon yang menjadi tempat tinggal bekantan berkurang sehingga bekantan tergusur. Para bekantan tersebut kerap mendatangi perkampungan manusia untuk mencari makan. Oke, sekarang kita lihat pertanyaannya. Pilihlah pernyataan benar atau salah yang sesuai dengan isi bacaan. Oke, kita cek pernyataan pertama. Populasi bekantan meningkat dengan pesat. Nah, sedangkan tadi dalam soal tersebut dijelaskan bahwa bekantan populasinya berkurang, menurun drastis. Tuh, di sini dijelaskan populasi bekantan menurun drastis, bukan meningkat, tetapi berarti pernyataan nomor 1 ini, pernyataan pertama, benar atau salah? Salah. Ya, karena seharusnya populasi bekantan menurun drastis, bukan meningkat. Ya, kita cek pernyataan yang kedua. Bekantan merupakan satu-satunya hewan asli dari Kalimantan. Benar atau salah? Salah. Dari Kalimantan itu bukan hanya bekantan. Ya, tapi ada banyak lagi, bukan hanya bekantan. Berarti pernyataan ini adalah salah. Ya, salah. Oke, sekarang kita cek pernyataan yang kedua, yang ketiga. Populasi bekantan menurun karena perburuan liar dan kerusakan hutan. Nah, di sini dijelaskan populasi bekantan menurun drastis itu salah satunya disebabkan karena perburuan liar oleh manusia. Berarti untuk pernyataan yang ketiga benar. Ya, populasi bekantan menurun karena diburu oleh manusia dan karena hutannya dirusak. Berarti jawabannya benar. Oke, sekarang kita cek pernyataan selanjutnya. Nomor 4. Bekantan betina memiliki hidung yang lebih besar daripada bekantan jantan. Nah, kebalik ya. Harusnya tadi dalam soal tersebut, dalam bacaannya, bekantan yang memiliki hidung panjang dan besar itu yaitu bekantan jantan, bukan bekantan betina. Ya, berarti untuk pernyataan yang keempat ini salah. Ya, karena kebalik. Oke, sekarang kita cek pernyataan yang terakhir, pernyataan kelima. Bekantan betina memiliki ukuran tubuh yang lebih kecil dibandingkan bekantan jantan. Iya, betul. Ya, karena tadi ukuran fisik dijelaskan bahwa jantan itu lebih besar dibandingkan dengan betina. Ya, berarti pernyataan yang pertama salah, pernyataan yang kedua salah, pernyataan yang ketiga benar, pernyataan yang keempat salah, dan yang kelima, yang terakhir ini benar. Ya, oke. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Oh, ternyata sudah. Ya, oke, sudah. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua. Jangan lupa di klik like, komen, dan subscribe, dan share video ini sebanyak mungkin. Mudah-mudahan teman-teman semua mendapatkan nilai yang bagus. Amin ya robbal alamin. Salam pembelajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.